Permisi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Iya. Mbak. Di sini ya? Iya Bu, silakan taruh aja. Iya. Oke, kita kenalan dulu ya, Iya. biar lebih enak. Dengan siapa nih? Saya Lutfia. Oh, Mbak Lutfi ini yang telepon saya kemarin nggak buat ketemu? Iya. Oh iya. Ada apa ya Mbak Lutfi ya? Itu Bu. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Oh iya. Kita kenalan ya. Iya. Nama saya Aurora. Mungkin bisa dipanggil Ibu atau Mbak. Terserahnya, senyamannya Mbak Lutfi aja gimana? Saya panggil Ibu aja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau saya Lutfi saya panggil Mbak aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Ada apa? Ada perlu apa Mbak Lutfi menemui saya? Mau itu Bu, konseling. Oh, konseling. Oke. Nanti dulu ya. Iya. Kayaknya kalau misalnya kita mau langsung konseling nggak nyaman nih. Apalagi kayaknya Mbak Lutfi masih takut nih sama saya. Enggak sih Bu, cuman agak grogi aja gitu. Oh, belum. Kenapa? Soalnya juga pertama ketemu kan. Oh, jadi gitu. takut ya. Jadi Mbak Lutfi nggak usah takut, anggap saya teman sendiri. Jadi kayak misalnya nanti Mbak Lutfi yang mau cerita, ya cerita yang enak aja gitu ya. Iya. Oke, kayaknya mendingan tanya-tanya dulu nih biar Iya. lebih asik. Mbak Lutfi anak mana nih? Sidoarjo sih Bu. Oh, Sidoarjo. Iya. Berarti kita satu kota ya, Bu? Iya. Deket kah atau jauh? Saya di itu Bu, di dekatnya Lumpur lagi di Kerembung. Oh iya iya, iya. Lumayan ya emang jaraknya situ. Oh gitu. Macet? Enggak sih Bu. Oh enggak. Tapi hujan ya? Iya hujan tadi. Tapi Mbak pakai ini, pakai mantel? Pakai. Oh, ada. Untung aja Mbak mantel ya. Wah, hati-hati ya nanti kalau mau pulang dan masih hujan, soalnya kan Iya. jalanan licin tuh. Iya. Oke. Kesukaannya Mbak Lutfi apa nih makanan? Semuanya sih Bu, nggak tahu apa. Kesukaan favorit mungkin? Apa ya? Es krim? Suka semua. Nggak ada yang Cuman, favorit? enggak sih. Rata-rata aja. Berarti enak ya kalau misalnya ada yang semua, kan nggak Iya. kayak ibu-ibu itu pilih-pilih makanan gitu. Oh iya. Jadi ibu itu nggak suka kayak pedas-pedas gitu, nggak bisa. Ya sebenarnya pingin sih, cuman emang kayak nggak kuat gitu dari ibunya sendiri gitu. Iya sih, kalau sekarang sih saya lagi nggak bisa makan pedas sih Bu, padahal sebelum-sebelumnya suka banget gitu makan pedas, tapi sekarang udah kayak nggak bisa gitu. Kenapa? Kayak ada masalah pencernaan gitu lah Bu. Oh, pencernaan. Saya kira ini punya emas gitu. Iya, Oh, punya emak, tapi tetap suka pedas. Cuma sekarang kayak udah nggak bisa makan pedas gitu loh Bu, kayak nggak kuat gitu makan pedas. Kalau ibu sarankan ya Mbak Lutfi lebih dikurangin aja ya untuk Iya. pedasnya. Soalnya kan udah punya emak, terus misalnya emang udah ada masalah perut ya lebih baik dikurangin gitu Iya. ya. Oke, banyak-banyak minum air putih biar pencernaan lancar. Iya Bu, iya. Saat ini kesibukannya Mbak Lutfi apa ya? Kuliah sih Bu. Kuliah. Kuliah saja. Iya, kuliah aja. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Lagi berat ini. Iya, lagi ya itu deh Bu, kayak banyak tugas aja gitu. Tapi masih bisa Mbak Lutfi handle atau ada kesulitan? Alhamdulillah masih sih Bu, masih bisa. Gimana Mbak Lutfi ini udah nyaman atau masih ada ragu? Enggak sih, udah biasa ya. Ya, oke. Mungkin Mbak Lutfi bisa tarik nafas dulu nih. Ya, udah. Oke. Jadi di sini nanti Mbak Lutfi mau konseling sama saya ya. Iya Bu. Mbak Lutfi pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih Bu. Belum. Pernah mendengar kata konseling? Pernah dari teman-teman, apalagi kan dulu SMA SMP juga ada guru BK kan Bu, jadi apa namanya, pernah dengar konseling gitu, cuman belum pernah mengikuti aja. Mbak Lutfi sepertinya punya bakat ini, mau minum dulu? Enggak. Gak mungkin kalau sering gitu. Enggak. Ya. Kalau misalnya mau minum nanti bisa saya ambil juga. Enggak mau aku. Oke, berarti bisa dilanjutkan ya konselingnya. Oke. Jadi Mbak Lutfi belum pernah melaksanakan konseling dan udah pernah dengar, tapi belum tahu jelasnya konseling itu bagaimana. Belum sih Bu.
Oke, saya jelaskan ya proses konseling itu bagaimana. Jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan, proses bantuan profesional yang diberikan oleh konselor itu saya kepada si konseli itu Mbak untuk membantu permasalahannya Mbak. Jadi di sini konselor itu sebagai fasilitator yang menjembatkan gitu untuk membantu Mbak Lutfia dalam menemukan jawaban atas permasalahannya. Jadi di sini Mbak Lutfia sendiri yang menceritakan dan menemukan solusinya. Itu apakah Mbak Lutfia ada pertanyaan atau sudah paham? Berarti di sini itu saya ya Bu yang menemukan solusinya sendiri. Ya betul. Jadi di sini saya cuma membimbing gitu ya. Untuk keputusan jawaban itu Mbak Lutfia sendiri, di tangannya Mbak Lutfia sendiri gitu. Iya. Oke. Lalu dalam konseling ini Mbak Lutfia nggak usah takut karena ada asas dalam konseling. Ada asas yang mendasarinya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dimana Mbak Lutfia nanti ketika konseling itu jangan takut saya akan membocorkannya karena itu sudah asas dan kode etik buat saya juga untuk menjaga rahasianya si konseli. Jadi Mbak Lutfia nggak usah takut, nggak usah parno, aku bakal bocorin ke siapa-siapa, enggak, karena saya sendiri juga amanah dalam memegang itu, insya Allah seperti itu. Lalu ada asas keterbukaan, dimana saya nih mengharapkan Mbak Lutfia menceritakan permasalahannya itu dengan enak dan jangan ada ditutupi itu ya. Lalu ada asas kesukarelaan, dimana Mbak Lutfia datang ke saya ini atas kemauannya sendiri. Apakah Mbak Lutfia datang ke sini ini atas kemauannya sendiri? Iya Bu, karena saya sendiri, karena saya juga ingin konsultasi juga sama Ibu. Gitu, oke. Lalu dalam konseling biasanya ada waktu yang ditentukan. Soalnya kan misalnya kalau konseling kelamaan kan nggak enak tuh. Jadi kita nyari waktu yang pas gitu ya, berkonseling ini berapa lama nih yang enak. Kira-kira waktu 30 dan 45 menit. Maaf, ada waktu 30 dan 45 menit. Mbak Lutfia nyaman yang mana? Mungkin yang 30 menit aja dulu. 30 menit. Baik, lalu untuk tempat Mbak Lutfia nyaman di sini atau mau pindah tempat? Di sini aja Bu. Di sini sudah nyaman ya? Iya, sudah nyaman. Oke. Mbak Lutfia di sini mau melakukan konseling dengan waktu 30 menit dan tempatnya di sini ya. Iya, Bu. Oke. Mbak Lutfia sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Iya, sudah. Sudah? Yakin? Iya. Sudah mantap ya? Oke. Kalau emang Mbak Lutfia sudah mantap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin Mbak Lutfia sudah bisa menceritakan permasalahan apa sih yang sedang dihadapi Mbak Lutfia saat ini? Mungkin itu apa ya? Saya bingung ceritanya dari mana. Pelan-pelan, jadi cerita yang enak. Nggak usah cerita langsung juga nggak apa-apa. Seenaknya Mbak Lutfia gimana? Apa namanya? Saya kan punya pacar. Terus apa namanya tuh? Sudah pacaran lumayan lama sih. Terus tapi sekarang udah apa namanya? Udah putus, udah enggak ya. Gitu sih. Oke. Saya memahami gimana rasanya pacaran lalu udah putus gitu ya. Gimana rasanya? Ya, pasti ada rasa galau-galau gitu ya, Bu. Oke. Kalau saya tahu ini udah berapa lama nih Mbak Lutfia pacaran? Mungkin 1 tahun, ya segitu-gituan sih kayaknya. Sudah lama ya. Lumayan. Oke, lalu mungkin Mbak Lutfia bisa menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi permasalahannya ini? Apa ya Bu, cuman saya tuh kayak nggak bisa nerima gitu loh Bu, atas apa yang menjadi alasan untuk menyelesaikan hubungan ini gitu loh Bu. Jadi gini, saya coba nangkep ya. Jadi Mbak Lutfia ini pacaran ada permasalahan, lalu Enggak sih Bu, nggak ada permasalahan. Cuman oke. kayak tiba-tiba dia bilang apa kayak bosen gitu, terus apa kan sebenarnya bosen juga nggak bisa dijadikan alasan buat putus kan Bu, tapi itu malah dia bilang bosen terus akhirnya memutuskan saya gitu.
Mbak Lutfi pernah menanyakan kepada dia nggak bosannya ini karena apa gitu? Karena ini sih Bu, apa namanya, karena saya kan semester ini kan banyak tugas ya. Terus saya tuh kayak lebih sering fokusnya tuh ke tugas, ngerjain tugas, terus belajar, terus daring juga kan Bu. Jadi kayak waktunya tuh lebih sedikit ke dia. Terus dia tuh bosan kalau lama-lama nunggu, terus chatan juga cuma gitu-gitu aja. Jadinya dia tuh bilang bosan karena itu. Mungkin karena saya juga kurang waktu untuk dia gitu. Oke, jadi di sini pacarnya mantannya Mbak Lutfi ini bosan sama Mbak Lutfia karena Mbak Lutfia fokus untuk mengerjakan tugas gitu ya. Lalu apakah pacarnya Mbak Lutfi ini sekampus atau bagaimana nih kok? Enggak Bu, dia enggak kuliah, kerja. Tapi sekarang masih kayak apa Bu? Masih dirumahkan gitu loh, apa ya istilahnya, kayak diberhentikan kerja gitu loh. Jadi mungkin juga karena gabut ya Bu, nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi menuntut kayak chatan, telepon gitu sih Bu. Lalu apa Mbak Lutfi ada yang masih ingin dikatakan nih, gimana apa yang masih mengganjal? Ya udah sih gitu aja sih Bu, karena apa namanya, waktu baru-baru ini mungkin kemarin ya, itu dia kayak ngajak balikan gitu loh Bu. Kayak ngajak ya udahlah nyesel gitu-gitu, terus habis itu malah bikin story sama cewek. Jadi dia udah punya pacar baru gitu ya? Itu Mbak Lutfi ngechat lagi atau bagaimana? Saya kayak komen gitu loh Bu di story ya, apa namanya, terus saya komen, oh ini tak gitu, udah lama bilang gitu kan. Terus lumayan sih gitu, terus aku bilang berarti mungkin putus sama aku karena ini Gitu ya. Lalu Mbak Lutfi ini menyesal atau bagaimana nih Kak misalnya? kalau hanya saya sih enggak sih Bu ya, cuman lebih ke apa ya, kayak belum bisa menerima gitu loh Bu. Merasa kayak dibohongi gitu loh Bu. Oke. Berarti Mbak Lutfi di sini ingin menyampaikan sesuatu sama dia gitu ya? Udah pernah mencoba menyampaikan sesuatu itu atau belum? Belum. Kenapa Mbak Lutfi nggak mencoba? Karena kayak nggak bisa aja gitu. Takut? Takut. Oke. Mungkin Mbak Lutfi di sini bisa saya bantu buat mengekspresikan terlebih dahulu bagaimana berbicara dengan dia. Nanti semisal emang Mbak Lutfi sudah siap, mungkin nanti bisa diterapkan gitu. Misalnya itu ketika misalnya Mbak Lutfi emang memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan sama dia, ya terserah, itu kembali ke Mbak Lutfi ya. Jadi di sini saya akan membantu ya bagaimana Mbak Lutfi bisa berbicara kepada dia. Iya. Jadi di sini saya akan menggunakan teknik empty chair, yaitu teknik kursi kosong gitu ya. Jadi di sini nanti ada top dog sama underdog. Nah, top dog itu ibarat dia, dan underdog itu Mbak Lutfia. Jadi di sini nanti Mbak Lutfia ini nanti saya pergi gitu ya, saya pergi. Jadi saya akan juga mengarahkan ke Mbak Lutfia. Nah, nanti Mbak Lutfia bisa memainkan peran gitu, berdialog. Ya, jadi nanti Mbak Lutfia jadi diri sendiri ya di underdog itu, terus pindah ke sini untuk jadi top dog. Nah, seperti dia. Bagaimana Mbak Lutfia, sudah paham? Ya sudah. Bisa di tapi nanti ibu kan yang apa namanya menuntut saya. Iya. Ya. Bisa ini mulai. Oke. Saya pergi atau mungkin mau tarik nafas dulu nih? Sudah. Oke, saya pergi dulu ya. Oke. Mbak Lutfia sudah siap? Ya. Oke. Mungkin Mbak Lutfia bisa menutup mata biar lebih menghayati nih. Oke. Mbak Lutfia bisa membayangkan saat ini di depan Mbak Lutfia ada dia duduk di depan Mbak Lutfia ini.
Bayangkan dia menggunakan pakaian apa, mungkin ciri khasnya dia, rambutnya bagaimana, parfumnya dia, seperti itu. Gimana? Dia sedang menggunakan bagaimana? Mbak Lutfia masih bisa melanjutkan atau mau berhenti dulu nih? Sebentar. Oh ya, gak apa-apa, berhenti dulu juga gak apa-apa Mbak Lutfia. Minta tisu. Oh ya, silakan. Sebentar ya. Ini tisunya Mbak Lutfia kita sini dulu aja ya. Bagaimana Mbak Lutfia, sudah siap? Sudah siap. Oke, Mbak Lutfia bisa menutup matanya sekarang? Sudah? Oke, Mbak Lutfia sekarang bayangkan di depan Mbak Lutfia ini ada doinya Mbak Lutfia. Dia sedang mantan. Dia sedang menggunakan pakaian apa? Ciri khas rambut dia, parfumnya mungkin sudah bisa membayangkan? Dia menggunakan baju apa nih saat ini? Biasanya dia sering pakai baju hitam. Baju hitam? Pakai jaket hitam. Jaket hitam. Terus rambutnya seperti ya biasa aja gitu. Rambutnya biasa modelnya. Oke. Lalu di depan Mbak Lutfia ini sudah ada, dia mengenakan baju hitam, jaket hitam, dan rambutnya biasa gitu ya. Mungkin sekarang Mbak Lutfia bisa mengungkapkan apa nih? Apa yang ingin Mbak Lutfia katakan sekarang kepada dia? Mungkin saya mau berterima kasih karena terima kasih untuk waktu-waktu yang mungkin diluangkan untuk saya. Terus terima kasih karena sudah melewati kayak masa-masa sulit dengan saya. Terus mungkin emang kayak ini yang terjadi dan sudah takdir gitu. Sudah. Oke, lalu mungkin Mbak Lutfia bisa berpindah tempat duduk di top dog dan ya. Nah, kira-kira dia akan berkata seperti apa? Iya, sama-sama. Terima kasih juga karena udah menemani saya, dan maaf sudah mengecewakan. Oke, mungkin Mbak Lutfia bisa berpindah tempat duduk lagi ya, jadi diri sendirinya Mbak Lutfia ya. Nah, apa yang masih ingin dikatakan oleh Mbak Lutfia saat ini? Saya minta maaf karena mungkin waktu yang saya berikan ke kamu kurang, karena mungkin saya memang lebih fokus ke kuliah daripada ke kamu. Tapi maksudnya saya nggak nyangka aja gitu kamu kayak dengan alasan bosan ternyata punya wanita lain. Terus kenapa harus bilang bosan kalau emang ada wanita lain selain saya? Bisa dilanjutkan seperti tadi? Saya jawab yang tadi.
Ya maaf, karena saya juga kurang waktu dengan kamu, makanya cari wanita lain. Mungkin bisa apakah masih ada yang ingin dikatakan kepada dia? Enggak sih, cuman bilang semoga bahagia-bahagia aja, semoga dia lebih baik daripada saya. Bisa dilanjutkan lagi jawabannya? Ya makasih dan maaf, gitu sih. Oke, mungkin Mbak Lutfi bisa kembali. Baik, saya duduk ya, saya masuk. Oke, bagaimana nih perasaannya Mbak Lutfi? Apa sudah sedikit lega atau masih ada yang kurang? Sudah sih Kak. Sudah. Mungkin nanti kalau udah bilang langsung ke dia juga mungkin lega, tapi juga nggak mungkin bisa langsung bilang gitu loh Bu. Oh ya, emang itu udah jadi keputusannya Mbak Lutfi kan, kalau misalnya mau bilang atau tidak. Oke, ini mungkin mau misalnya gitu. Oke, sudah lega ya nih Mbak Lutfi ya. Jadi, semoga konseling ini membantu ya buat Mbak Lutfi ya. Semoga Mbak Lutfi bisa cepat menyelesaikan permasalahan biar Mbak Lutfi bisa fokus untuk kuliah gitu ya. Oke, saya terima kasih sama Mbak Lutfi karena Mbak Lutfi sudah mau dan sukarela datang ke saya, karena kalau misalnya Mbak Lutfi menang sendiri kan sakit, nanti bingung sendiri. Kalau misalnya malah jatuhnya kayak gak mau makan atau bagaimana kan itu susah. Jadi saya terima kasih banyak sama Mbak Lutfi karena sudah mau datang ke saya untuk cerita. Saya juga terima kasih Bu karena sudah dituntun untuk biar bisa mengungkapkan tadi. Terima kasih banyak karena Ibu juga sudah meluangkan waktu mau menerima saya di sini untuk sharing dengan Ibu. Terima kasih. Ya, tadi konseling hari ini bisa diakhiri ya. Ya. Oke. Nanti misal Mbak Lutfi masih ada yang ingin diungkapkan atau ada yang ganjil gitu, mungkin kita bisa ketemu di sesi selanjutnya. Nanti Mbak Lutfi bisa chat atau telepon saya untuk membuat janji seperti kemarin ya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak Lutfi ya. Kalau masih ingin nangis di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Udah kalau gitu saya pamit ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Lutfi ya.